Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Nur Ramadhani dari Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan D3 Kebidanan Bandung, kelas 1B dengan NIM P17324120059. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Supriyono MPD. Di sini Sofia akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika dalam profesi kebidanan. Nah, teman-teman, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu Pancasila, apa itu etika, dan apa itu bidan. Pancasila merupakan dasar negara di Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Kemudian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Lalu, apa itu bidan? Bidan adalah tenaga kesehatan profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberi dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan, masa nifas, dan selain itu juga memberi asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Bahkan, bidan juga memiliki peran untuk memberikan konseling dan pendidikan kesehatan kepada perempuan, keluarga, dan juga masyarakat. Lalu, bagaimana sih implementasi Pancasila sebagai sistem etika di tenaga kesehatan khususnya bidan? Kita akan membahas itu satu persatu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui, di negara Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau dan memiliki keragaman, salah satunya agama. Agama yang berada di Indonesia antara lain agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, apa sih peran bidan dalam menerapkan sistem etika Pancasila? Yaitu sikap toleransi. Karena ketika bidan memiliki sikap toleransi yang tinggi, dia tidak akan pernah membandingkan klien gitu. Jadi tidak akan mungkin kan seorang bidan melihat agama klien ketika misal contoh nih ya, bidan ini beragama Islam, kemudian kliennya Kristen, nggak mungkin dong bidan ini menolak klien cuma karena permasalahan agama. Kemudian contoh lainnya adalah berdoa pada saat sebelum dan sesudah menolong klien. Selain itu juga ada seorang bidan ini harus bisa menghormati klien yang berbeda agama seperti yang di awal Sofia bilang, sikap toleransi yang tinggi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain dari penerapan sila ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di penerapan sila kemanusiaan ini adalah seorang bidan harus bisa menjaga privasi klien. Selain itu juga, bidan harus melayani klien dengan penuh empati dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu juga masih banyak lagi yang bisa diterapkan di sila kemanusiaan. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Contohnya adalah ketika bidan ini harus mementingkan kepentingan klien, tidak boleh sampai mementingkan kepentingan diri sendiri. Jika dilihat dari pilar profesionalisme bidan, ini adalah sikap altruisme. Kemudian contoh lainnya adalah bidan harus mensosialisasikan kepada masyarakat agar terciptanya kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh dari penerapan sila keempat ini adalah bidan harus melakukan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Kemudian, bidan juga tidak boleh memaksakan kehendak klien, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah di mana bidan ini harus melakukan musyawarah bersama keluarga maupun dengan klien. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dalam penerapan sila kelima ini adalah bidan harus bersikap dengan adil, di mana bisa kita lihat mungkin ada beberapa bidan yang membuka praktik sendiri. Nah, ketika membuka praktik sendiri, pasti yang datang itu bukan hanya satu orang, melainkan lebih dari satu orang. Nah, ketika itu juga bidan harus bisa
bersikap lebih adil, jangan terlalu mementingkan satu orang saja. Kemudian, bidan harus memiliki sikap asertif. Dan selain itu juga, bidan harus memberikan pertolongan sebaik-baiknya kepada klien. Nah, itulah beberapa contoh implementasi Pancasila sebagai sistem etika di tenaga kesehatan khususnya bidan. Selain itu juga, kita sebagai rakyat Indonesia ini harus mampu hidup dengan mengikuti aturan. Karena ketika kita hidup sesuai dengan aturan, maka kehidupan kita tuh akan terasa lebih damai gitu. Mungkin hanya itu yang bisa Sofia sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.